Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korin Kuerida Aryani, NIM 19060078. Sehubung dengan tugas ujian akhir semester ekonomi regional, maka saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai kolaborasi analisis LQ, analisis SIFSER, tugas perkotaan, dan keuangan daerah. Latar belakang. Masalah perekonomian suatu daerah merupakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisis tingkat perekonomian di daerah tersebut. Menurut Sukirno, dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah diukur dari perkembangan pendapatan nasional real yang dicapai suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Sebuah wilayah dianggap berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP, tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya. Dalam konsep dasar ekonomi makro, indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto atau PDB untuk tingkat nasional dan produk domestik regional bruto atau PDRB untuk wilayah provinsi. Pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah yang dapat menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian suatu wilayah. Deskripsi analisa potensi relatif daerah. PDRB Indonesia pada tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 11.447.427,60. Pada tahun 2017, PDRB mengalami kenaikan sebesar 12.824.609,70. Sedangkan PDRB di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 81.971,40 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 87.845,60. Dilihat dari tabel LQ 2016 dan 2017, yang menjadi sektor unggulan adalah sektor pertambangan dan penggalian, dengan LQ pada tahun 2016 sebesar 212.649.629,48 dan pada tahun 2017 sebesar 216.447.123,62. Pada periode 2016 terdapat 6 sektor yang LQ-nya besar daripada 1, sedangkan pada 2017 masih terdapat 6 sektor yang LQ-nya lebih dari 1, akan tetapi ada sektor yang mengalami perubahan, yaitu sektor informasi dan komunikasi dan sektor konstruksi. Pengembangan wilayah. Berdasar pada Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2002, prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah: yang pertama, pengembangan wilayah growth center, di mana pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh spread effect pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional. Yang kedua, dalam upaya mengembangkan wilayah, memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah. Yang ketiga, pola pengembangan wilayah bersifat integral, yang merupakan integral dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan strategis antara lain berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme di antaranya.
Menurut pandangan ekonomi klasik, dikatakan pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Dalam tingkat tertentu, pembenaran terkait anggapan ini masih dapat diterima. Dalam artian, sumber daya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus, sehingga diperlukan faktor lain. Beberapa di antaranya yaitu bahan baku, teknologi, dan sumber daya manusia. Sektor unggulan. Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional, maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan yang lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional maupun domestik. Suatu daerah dapat memiliki sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah yang lain sehingga dapat melakukan ekspor. Sektor unggulan menurut Tumenggung adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain, serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor. Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Sektor unggulan di suatu daerah atau wilayah berhubungan erat dengan PDRB dari daerah bersangkutan. Karena dalam PDRB terkandung informasi yang sangat penting diantaranya untuk melihat output sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten atau kota. D. Kriteria penentuan sektor unggulan. Penentuan sektor unggulan adalah hal yang cukup penting untuk dilakukan agar dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan era otonomi daerah, yang mana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Adapun kriteria sektor unggulan menurut USIA tahun 2006 yaitu: yang pertama, sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar. Yang ketiga, sektor unggulan memiliki ketergantungan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang. Yang keempat, sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Analisis ALKI terhadap PDRB Provinsi di Kalimantan Timur. PDRB di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 81.971,40 dan mengalami kenaikan juga pada tahun 2017 sebesar 87.845,60. Dilihat dari tabel ALKI 2016 dan 2017, yang menjadi sektor unggulan adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan ALKI pada tahun 2016 sebesar 212.649.629,48 dan pada tahun 2017 sebesar 216.447.132,62. Analisis keuangan daerah Kota Balikpapan. Balikpapan adalah kota besar dengan jumlah penduduk 625.968 jiwa dan luas wilayah sebesar 508,39 km persegi. Balikpapan memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.231,27 km persegi. Kota Balikpapan telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN. Kota Balikpapan termasuk ke dalam kawasan strategis nasional Kapet Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan. Letaknya
yang strategis pada posisi silang jalur perhubungan nasional dan internasional berpengaruh pada perkembangan kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan industri yang tidak. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat diuraikan kesimpulan terkait analisis potensi relatif Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut. Menurut analisis ELKI di Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 81.971,40 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 87.845,60. Dilihat dari tabel ELKI 2016 dan 2017, yang menjadi sektor unggulan adalah sektor pertambangan dan penggalian, dengan ELKI pada tahun 2016 sebesar 212.649.629,48 dan pada tahun 2017 sebesar 216.447.123,62. Dari data proportionality shift dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Kalimantan Timur berspesialisasi dan segera regional bertumbuh dengan cepat pada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan. Sementara itu, pada sektor pengadaan listrik dan gas dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang bertumbuh dengan sangat lambat. Balikpapan memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.231,27 km persegi. Kota Balikpapan telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN. Kota Balikpapan termasuk ke dalam kawasan strategis nasional Kapet Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan. Letaknya yang strategis pada posisi silang jalur perhubungan nasional dan internasional, berpengaruh pada perkembangan kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan industri yang tidak halnya berskala regional. Kota Balikpapan memiliki PAD lebih rendah daripada dana perimbangan. Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk membiayai perbelanjaan daerah, kontribusi dana perimbangan lebih besar. Dengan berdasarkan data kemampuan keuangan Kota Balikpapan yang berasal dari PAD masih rendah, oleh karena itu memerlukan peningkatan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.